Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana cara membuat soal atau kuis di aplikasi Wondershare Quiz Creator gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai softwarenya atau aplikasinya, bisa di-download di link description saya sertakan di bawah ya. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, kita intro dulu. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman sudah ada di halaman desktop saya ya. Langsung saja kita buka softwarenya ya. Aplikasinya seperti ini wujudnya, lambangnya Ki gitu ya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman, ada seperti ini untuk link session, untuk registrasi kode ya. Namun karena kita tidak perlu untuk registrasi, maka kita langsung free trial saja ya, percobaan gratis gitu ya. Kita klik yang di sini, kemudian tampilannya seperti ini, kita klik yang create a new quiz ya teman-teman, klik saja di sini ya, loading ya. Tampilan ini namanya halaman kerja ya teman-teman ya. Sini ada beberapa menu. Di sini ada question, ada quiz properties, player template, preview, publish, manage results itu ya. Namun dari beberapa menu tersebut, itu yang paling penting atau yang paling utama yang harus kita setting itu yang ini, quiz properties ya. Langsung saja kita setting, klik. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ada quiz information, quiz settings, quiz result, quiz question setting, others itu. Nah, kita langsung saja ke quiz informationnya ya. Di sini ada quiz title atau judul kuisnya. Ya, saya contohkan di sini, saya namakan soal ujian akhir semester teknologi informasi dan komunikasi itu ya teman-teman. Langsung saja kita ke author ya. Author itu nama kita atau nama gurunya itu ya. Kalau dalam istilah buku, penerbitan buku itu author itu namanya penulis gitu. Nah, kita klik saja gitu information. Nah, di sini kita ganti ya, namanya Muammar misalnya, Muammar Ma'ruf itu. Nah, emailnya juga ganti misalnya. Company ini nama instansinya kita itu ya, nama instansi kita, yaitu contohnya di sini saya contohkan UIN Saisu Purwokerto gitu ya. Untuk departemen ini nama mata pelajarannya atau mata kuliahnya, contohnya misalnya teknologi informasi komunikasi misalnya. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan foto ya, foto kita ya di sini ya. Kita browse, langsung nanti kita arahkan ke file explorer ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kemudian diarahkan, langsung saja kita pilih saja. Nah, ini ada fotonya sudah di depan, kita klik saja contohnya. Nah, ini contohnya, langsung bisa klik oke gitu ya. Nah, langsung di sini ada tampilan untuk petunjuk pengerjaan soalnya itu ya teman-teman. Jadi contohnya di sini ada bentuk petunjuk pengerjaan ya. Yang pertama ada berdoa sebelum mengerjakan soal, dua kerjakan dengan teliti, tiga kerjakan soal dengan mandiri. Mungkin bisa ditambahkan 4 waktu pengerjaan nanti kita berikan 60 menit saja ya teman-teman. Waktu pengerjaan 60 menit itu. Nah, setelah ini sudah
bisa langsung di set ya, langsung ke quiz setting. Nah, quiz setting di sini itu ada beberapa pilihan ya untuk teman-teman buat ya. Di sini ada passing rate. Passing rate ini gunanya untuk menentukan kisaran atau besaran nilai minimal yang harus kisaran minimal yang harus ditempuh atau dilewati ya oleh mahasiswa atau siswa kita agar mereka lulus itu ya. Di sini maksudnya itu KKM atau kriteria kentuntasan minimal ya. Kriteria kentuntasan minimalnya itu 70 ya. Jadi ketika mereka di bawah 70 mereka akan tidak lulus atau nantinya akan remedial gitu ya. Di sini saya langsung saja tulisan 70 gitu ya, 70. Jadi mereka ketika tidak sampai 70 misalnya nilainya 65 atau 30 misalnya lah, itu berarti tidak lulus. Mereka nanti akan mengikuti ujian susulan gitu. Namun di sini ada time limit. Ya, time limit ini kita enablekan atau aktifkan, kita pilih option. Nah, di sini kita beri batas waktu yaitu 60 menit gitu ya, 60 menit 1 jam agar mereka tidak maksudnya menyepelekan gitu ya. Nanti kalau nggak di waktu ini, kalau nggak dibatasi nanti mereka menggarapnya atau mengerjakannya nanti asal-asalan gitu ya, tidak ada batas waktunya. Jadi kita batasin waktu 60 menit itu agar mereka juga dapat cepat melaksanakannya ya. Kita klik OK saja. Nah, setelah ini langsung saja ya untuk random question before publishing ini untuk mengacak soal ya. Jadi setiap siswa itu walaupun soalnya sama namun berbeda urutan nomornya gitu ya kalau kita klik di sini ya. Namun tidak usah diklik saja, langsung saja ke quiz result ya. Quiz result itu hasil dari kuisnya. Nah, jadi ketika mereka lulus, nah, jadi mereka akan mendapatkan ucapan selamat gitu. Misalnya selamat Anda lulus gitu ya. Jadi mereka ketika nanti sudah melewati batas tadi ya tanggal 70 nanti mereka akan mendapatkan selamat Anda lulus gitu. Namun ketika mereka di bawah KKM ya, nilainya kok tidak tuntas, maka mereka akan mendapatkan tulisan maaf ya. Contoh, maaf Anda belum berhasil. Silakan belajar lebih giat lagi. Itu nanti ketika mereka tidak lulus di bawah KKM ya, di bawah 70, mereka akan mendapatkan notifikasi maaf Anda belum berhasil, silakan belajar lebih giat lagi gitu ya. Ketika lulus mereka akan mendapatkan selamat Anda lulus gitu. Sudah ini ya, langsung saja ke question settings. Nah, jadi nanti kita akan membuat 10 soal ya. Jadi untuk negatif poinnya ketika mereka menjawab salah, ketika mereka menjawab salah kita beri nilai 0 saja ya. Kita beri nilai 0 saja. Nah, ketika mereka menjawab benar kita beri nilai 10 gitu agar totalnya menjadi 100. Nah, 10. Nanti kita buat soal 10 ya, 10 butir. Untuk setiap soalnya nanti kita beri nilai 10 gitu ya. Nah, di sini ada question font ya, font untuk setiap soalnya gitu. Kita pilih saja, klik di sini font. Nah, kita pilih saja yang standar Times New Roman, stylenya non ya. Dari teman-teman bisa memilih ya, ada bold, ada italic atau bold dan italic ya. Tebal dan miring ya, italic itu miring, bold itu tebal gitu ya. Nanti saya nonkan saja dan ukurannya 12 ya, standar. Klik OK. Di sini untuk font jawaban sama juga, yaitu format standarnya ya, Times New Roman, non, stylenya non, size-nya 12 itu. Kita klik OK, warnanya hitam saja sudah cukup. Nah, kemudian kita klik apply to all, jadi apply to all gitu ya. Jadi setiap soal nantinya dari 1 sampai 10 nanti fontnya sama semua gitu ya. Klik apply to all. Ya, oke. Untuk jawabannya juga sama, apply to all agar setiap soal itu sama fontnya itu ya, agar seragam. Nah, kemudian feedbacknya untuk question setting ya. Jadi mereka ketika mereka menjawab benar, mereka akan mendapat notifikasi benar. Jadi ketika mereka menjawab benar, langsung ada notifikasi benar. Namun ketika mereka menjawab salah, langsung ada tulisan salah gitu. Kan mereka
apa tahu gitu ya di mana letak kesalahan mereka ya. Kita apply to all juga. Nah, sini kita klik juga apply to all. Nah, benar-benar order di sini yang paling penting itu adalah untuk membuat settingan password ya. Jadi ketika mereka masuk ke halaman kuisnya, mereka akan menyertakan password ya. Gunanya apa password ini? Gunanya yaitu untuk menyelaraskan ya. Jadi ketika kita belum memberikan akses password, maka mereka belum bisa mengaksesnya. Jadi mereka bisa mengerjakan secara bersama-sama gitu. Jadi tidak ada mahasiswa atau siswa yang mengerjakan duluan gitu. Nah, jadi kita setting saja, klik di sini access with password only ya. Contohnya saya masukkan aku suka kamu. Nah, passwordnya aku suka kamu. Sudah langsung saja kita klik OK. Nah, kita sudah selesai setting ya, propertiesnya sudah kita selesai setting. Langsung saja kita pembuatan soalnya ya. Tapi sebelumnya saya sudah siapkan beberapa soal ya di sini. Ada 10 soal. Ya. Maaf. Nah, sini ada 10 soal ya teman-teman. Bisa dilihat. Soal yang pertama ini ada kepanjangan TIK yang paling tepat di bawah ini yang termasuk ya, seterusnya. Nah, kita masukkan manual ya teman-teman, satu persatu ke halaman ini ya. Kita langsung saja kita pilih ya. Tetapi di sini ada beberapa tipe soal ya. Di sini ada true atau false. Jadi ketika jawaban benar atau salah. Ya, contohnya misalnya apakah bumi itu bulat? Nah, nanti jawabannya benar atau salah atau true atau false gitu. Nah, ketika multiple choice ini adalah pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda. Jadi ketika sekolah dasar, sekolah ya menengah pertama, sekolah menengah atas itu soalnya itu pilihan ganda ya. Jadi ketika SD itu biasanya A sampai C gitu ya. Untuk SMP biasanya A sampai D. Sedangkan SMA itu A sampai E biasanya itu seperti itu. Jadi setiap jenjang pendidikan itu selalu bertingkat gitu. Lebih banyak lagi pilihannya. Yang pada video ini akan kita buat tentang namanya soal multiple choice atau pilihan ganda ya. Kita klik 2 kali di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, muncul tampilan seperti ini teman-teman. Di sini ada kolom pertanyaan, kolom untuk menjawab jawaban yang benar, dan kolom jawaban gitu ya. Nah, di sini ada enter the question atau maksudnya masukkan soal gitu ya. Contohnya saya masukkan di sini soalnya apa kepanjangan dari TIK yang paling tepat. Kita copy paste ya. Kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, kita bisa saja nanti ada soalnya, nanti ada nomornya sendiri. Jadi apa kepanjangan dari TIK? Nah, kemudian kita di sini masukkan jawabannya teman-teman. Dari A sampai E. Sebentar teman-teman. Ya, kita copy lagi. Dan yang jawaban yang B kita copy juga.
sudah semuanya. Contohnya misalnya ada soalnya apa kepanjangan dari TIK yang paling tepat gitu ya. Yang A tukang ikan gaya tepat inovatif kreatif ya. Yang C teknologi instansi komunikasi. Yang D teknologi informasi komunikasi. Yang E soal tanda ikut kegiatan gitu ya. Nah yang paling tepat jawabannya apa? Nah itu jawabannya yaitu yang D. Kita klik di sini. Seterusnya ya sampai nomor 10 ya, kita skip saja videonya, nanti setelah nomor 10 saya lanjutkan lagi. Nah baik, kita sudah sampai pada soal yang terakhir ya, yaitu soal yang nomor 10 ya. Jadi pertanyaannya, dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi perlu adanya etika ya. Alasan perlunya etika yaitu kecuali ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Jawaban agar kasus pencurian akun ya, teman-teman, akun dan penipuan tidak terjadi lagi. Yang C agar setiap pengguna mengerti privasi setiap individu yang seharusnya tidak diakses secara umum ya. Yang D untuk menghormati pengguna lain agar tidak terjadi hal-hal yang diakibatkan kurang atau bahkan tidak sopannya pengguna ya. Yang E agar memudahkan peretas akun mengakses akun-akun pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi jawabannya yang E, yang kecuali. Nah setelah semuanya soal masuk, maka kita langsung klik OK saja di sini. Nah klik OK. Nah jadi di sini sudah ada 10 soal ya teman-teman, ada 10 soal. Ya setiap soalnya itu ada 10 poin ya. Jadi ketika mereka menjawab benar, maka mereka akan mendapatkan nilai 10 setiap soalnya itu. Namun ketika mereka menjawab salah, mereka mendapatkan nilai 0 gitu. Nah setelah ini kita bisa preview ya teman-teman. Namun karena flash player ini sudah tidak bisa dipakai ya, sudah diblokir ya, biasanya menggunakannya itu HTML5 ya untuk sekarang ya. Jadi kita tidak bisa menggunakannya, namun langsung saja kita publish ya, langsung saja kita publish. Nah sama saja, namun kita klik OK saja, nanti akan menyimpan jadinya. Jadi di sini tampilannya untuk publish itu seperti ini teman-teman. Ada web, ada LMS, ada CD atau X ya, kemudian ada Word atau Excel. Nah jadi kita pilih yang web saja teman-teman ya, kita pilih web. Kemudian ini quiz title-nya tadi ya, benar ya, sesuai soal ujian akhir semester teknologi informasi dan komunikasi. Questionnya, pertanyaannya ada 10, total poinnya 100, passing rate-nya 70 ya, KKM-nya 70 gitu. Kemudian kita pilih email ya, kita pilih email di checklist ya teman-teman. Kemudian kita masukkan email kita. Nah untuk lokasi penyimpanannya ada di lokal D ya, Azure, Documents, My Quiz, dan Projects gitu. Jadi langsung saja kita publish. Ya, sudah ya teman-teman ya. Nah, congratulations ya, selamat, quiz Anda telah berhasil atau sukses di publish ya. Kita klik close saja ya, silang. Nah, bagaimana untuk mengeceknya ya teman-teman? Untuk mengecek soal-soal yang telah kita buat tadi, kita menggunakan portable flash player ya. Jadi untuk membuka file SWF ya, nanti bentuk file ini, soal ini nanti akan berformat SWF ya. Jadi karena SWF flash playernya ini sudah tidak ada ya, sudah diblokir, maka kita menggunakan portable-nya ya. Untuk link portable-nya nanti saya sertakan di bawah deskripsi video ya teman-teman, bisa teman-teman download secara gratis. Nah ini tampilannya seperti ini wujudnya ya, wujud dari portable Adobe Flash-nya. Kita buka, klik 2 kali. Nah kita buka, kita perbesar seperti ini. Langsung saja kita ke File Explorer, yaitu ya di lokal D, kemudian Azure, ada dokumen, kemudian My Quiz, Project. Nah ini ada soal ujian akhir sini teman-teman.
Nah, ini formatnya SWF ya, quiz.swf. Nah, langsung kita saja kita drag ya. Kita drag saja ke sini teman-teman. Nah, ya, kita drag ke sini. Langsung saja kita lepaskan di sini. Ya, atau klik copy paste bisa, teman-teman. Nah, bisa kita buka. Nah, tadi kan kita menyetel password ya. Jadi kita bisa masukkan passwordnya. Tadi passwordnya itu aku suka kamu. Ya, kita klik oke. Nah, kita bisa masukkan email yang berbeda ya teman-teman dari email yang tadi. Nah, kemudian kita pilih start. Nah, di sini ada soal petunjuknya ya, petunjuk soalnya. Di sini ada petunjuknya. Berdoa sebelum mengerjakan soal, kerjakan dengan teliti, kerjakan soal dengan mandiri, waktu pengerjaan 60 menit ya. Di sini ada total question 10, full score-nya 100, passing rate-nya 70, passing score-nya 70. Ya, limitnya ada 1 menit ya. Kita lanjut ke continue. Nah, jadi waktunya ya di sini sudah mulai berjalan, ada 1 jam ya, bisa kita lihat. Nah, dalam bahasa Inggris ya soalnya kita jawab saja. Dalam bahasa Inggris komputer disebut to compute yang berarti. Nah, tadi jawabannya yang sini. Nah, langsung saja kita submit. Nah, benar itu ya teman-teman. Langsung klik OK. Kemudian lanjut soal ke selanjutnya, soal kedua. Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu adanya etika. Alasan perlunya etika yaitu kecuali, jadi jawabannya yang E. Akar kasus. Nah, yang E kita klik, kita submit. Nah, namun salah ya teman-teman. Ya, jadi ketika salah maka mahasiswa kita akan mendapat jawaban salah gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di bawah ini yang termasuk dalam proses produksi konten kecuali ya. Dan jawabannya yang reading. Nah, jawabannya yang reading kita submit. Nah, benar. Lanjut ke soal selanjutnya, pengertian arsitektur informasi menurut SWAS adalah ya bentuk kasus. Dan tadi jawabannya yang ini ya, desain sistem. Kita jawab. Nah, benar. Lanjut ke soal selanjutnya, urutan yang benar dari masing-masing revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0 adalah ditandai dengan adanya ya. Yang pertama ada komputer dan robot, mesin uap, tenaga listrik, komputer dan robot. Nah, jawabannya yang ini teman-teman. Nah, bisa kita pilih. Nah, benar itu ya teman-teman. Apa kepanjangan dari TIK yang paling tepat? Itu ya, ada tempat inovatif kreatif, teknologi informasi komunikasi, tanda ikut kegiatan, teknologi instansi komunikasi. Jawabannya yang teknologi informasi komunikasi. Kita submit. Nah, jadi soalnya tadi mengacak jadinya teman-teman, karena kita checklist tadi soalnya acak jadinya soalnya tidak sesuai dengan urutan yang kita tadi buat ya. Peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan salah satunya adalah ya, jawabannya yang memperbaiki pendidikan melalui e-learning gitu ya teman-teman. Bisa kita pilih ya, kita klik submit gitu ya, jawabannya benar. Nah, berdasar pendapat pemerintah, telematika merupakan kependekan dari ada telekinesis multimedia dan matematika, telekomunikasi multimedia dan informatika, teleportasi media dan informatika, telekomunikasi modular dan semantika, telekomunikasi makromedia dan statistika. Nah, jawabannya yang telekomunikasi multimedia dan informatika. Jawabannya ini teman-teman. Kita klik submit. Nah, benar. Kemudian ada ini, perangkat keras adalah segala peralatan komputer yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Perangkat keras yaitu terdiri dari ya, kecuali ada perangkat komunikasi, perangkat output, perangkat input, perangkat proses, perangkat output ya. Jadi kecuali jawabannya yang yang terakhir ini. Kita bisa pilih, kita pilih submit. Nah, benar. Kemudian soal terakhir. Untuk memperoleh sumber informasi perlu adanya pustaka atau data. Adapun jenis data itu ada 3, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Ya, apa definisi dari data primer yang paling tepat? Ya, ada biografi responden dalam jumlah tertentu, data pribadi seorang narasumber, artikel original yang dipublikasikan langsung oleh penulisnya. Nah, jadi sebenarnya tadi salah ya teman-teman ya. Harusnya tidak boleh ada jawaban seperti ini. Tidak boleh ada jawaban poin A dan B benar, karena nantinya diacak sih soalnya teman-teman. Jadi tadi ada kesalahan ya, jadi tidak boleh ada jawaban yang E itu, jawaban A dan B benar. Namun karena tadi saya ingat jawabannya yang ini, jadi kita pilih saja yang ini. Nah, jadi benar.
Nah, selamat Anda lulus, karena tadi saya salah satu ya. Jadi teman-teman skornya ada 90 itu. Ya, kita langsung saja klik finish saja teman-teman. Ya, kita sudah selesai. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat soal di kuis Wondershare Quiz Creator ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.